Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait 3 soal yang telah diberikan sebagai ujian tengah semester Fisika Komputasi 1, kelas B1. Nama saya Safira Wainur Aziza dengan NIM 082011333026. Di sini saya akan menjelaskan ketiga soal tersebut. Dari soal yang pertama yaitu membenarkan coding yang salah yang telah diberikan. Lalu yang nomor 2 adalah membuat sintaks dari algoritma yang telah diberikan. Serta yang nomor 3 adalah menjelaskan salah satu tema dari beberapa tema yang telah diberikan. Gitu. Oke. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu, nomor 1, yakni membenarkan sintaks yang salah. Nah, oke. Di sini diberikan sintaks yang seperti ini dan diminta untuk memperbaiki bagaimana agar sintaks tersebut berjalan. Terbukti bahwa salah di sini. Oke, yang pertama saya akan memberikan terlebih dahulu seperti biasa CLC, lalu clear. Oke, di sini gunanya CLC dan juga clear agar ya sintaks yang hasil yang jika sudah berjalan hasil yang diberikan agar terhapus secara otomatis agar tidak tertumpuk dengan hasil yang sebelumnya gitu. Lalu kemudian saya berikan display untuk judulnya. Judul yang diminta adalah menampilkan maaf sebentar. Ini saya untuk membaca menampilkan mohon maaf sepertinya ada keliruan. Jadi ternyata ini untuk nomor 2. Jadi saya mohon maaf karena sudah terlanjur untuk yang nomor 2. Jadi ini nomor 2 yaitu menggunakan sintaks yang ada, sedangkan nomor 1 baru untuk membuat sintaks dari algoritma yang telah diberikan. Jadi untuk yang nomor 2. Saya mohon maaf. Yang nomor 2 adalah kita menampilkan nilai Y dari bilangan random dan nilai X pada persamaan Y sama dengan MX min C dengan nilai M dan C terserah kita. Ini kan saya fokus saja menampilkan. Oke. Menampilkan nilai Y dari bilangan random dari nilai X pada persamaan Y sama dengan MX min C dengan nilai M dan C. Oke, ini nilai dan C 11. Oke, seperti ini. Nah, kemudian agar lebih rapi lagi, saya berikan spasi. Oke, seperti ini. Nah, di sini saya memberikan ini besaran n ini adalah batas dari apa ini dari yang diminta gitu. Jadi di sini saya memberikan 10 karena ketika saya memberikan 0 itu hasilnya tidak akan mungkin gitu. Bisa mungkin diberikan minimal nilainya adalah 1. Di sini saya memberikan batas maksimal itu adalah 10. Jadi ini untuk n-nya ini saya ganti sama yang diminta kan kali bilangan random. Jadi randy dari n. Nah, seperti ini. Kalau saya beri ini tanda titik koma agar berhenti sampai sini dan tidak berlanjut. Nah, kita tumpuk juga. Oke, selanjutnya di sini kalau sudah ada NN ya, lalu kita berikan ini. Nah, karena yang diminta adalah dalam
NN atau yang menghimpun random ke N atau random dari maksimal dengan maksimal 10, maka di sini saya ganti X, tidak X1 tapi XNN. Oke, seperti ini, XNN sama dengan NN. Sini agar saling berhubungan antara satu sama dengan dari bawah ke atas itu agar saling berhubungan. Karena saya mintanya itu XNN, jadi harus menghimpun apa yang ada NN gitu. Jadi XNN nanti sama dengan NN, sedangkan NN sendiri adalah berisikan random bilangan N. Dengan N sendiri adalah bilangan yang maksimal adalah 10. Lalu kita ganti lagi di sini for I, terus I sama dengan 2 ini. Nah, dia intinya kan NN itu sama dengan XNN gitu. Jadi ini juga ikut XNN ini. Seperti ini. Ini untuk XNN gitu. Jadi lalu bawahnya X kita ubah juga X ini karena kita minta XNN seperti ini. Ini nggak usah seperti ini. Seperti ini XNN. Nah, ini jadinya I min 1 radius ya XNN enggak XI, terus ini dihapus sebelah sini, terus XNN titik bawah N4. Nah, hingga saat ini, hingga sampai sini, kenapa saya memilih seperti ini? Karena untuk for I sama dengan 2 tanda bagi XNN ini karena angka yang dimulai adalah bilangan 2 gitu. Yang ini berhubungan dengan yang bagian bawah, XNN sama dengan X I min 1 plus rangi 10 gitu. Kalau misalnya saya mengisikan yang ini bukan 2, misal dengan batas 0 atau 1, nanti hasilnya di sini akan jadi jelek gitu. Tidak bisa terbaca karena akan menghasilkan nilai negatif gitu. Jadi saya mulai dari angka 2, lalu batas maksimalnya adalah hingga XNN. Berhubung dengan sebelumnya gitu. Itu terus selanjutnya setelahnya XI-nya kenapa saya ini seperti ini? Jadi biar terhubung sama seperti sebelumnya. Nanti kita masukkan XI-nya, nanti hasilnya akan sebesar XNN. Dengan XNN sama dengan XI min 1 plus range 10. Sedangkan I-nya sendiri adalah batas dari 2 hingga XNN. Tuh. Oke, dari N4. Setelah itu kita beri Nmax sama dengan XNN gitu. Nah, ini tuh sudah benar XNN karena kita mengikuti atasnya juga XNN gitu. Tapi di sini nggak perlu X. Nah, seperti ini. Jadi bukan X karena tidak menyambung dengan sebelumnya. Kemudian untuk ini for I sama dengan 1 banding X. Nah, ini kan kita kan sebenarnya XNN ya. Jadi kita tetap konsisten dengan XNN gitu. XNN. Nah, ini setelahnya kita ganti lagi. Ini kita tambahin for ini Y sama dengan ini. Kan kita kan variabel sebelumnya kan juga ini kita minta itu kan dari NN-nya kan. Ya tetap di NN. Setelah itu ini XNN. Nah, ini bukan plus karena yang diminta adalah X min 25. Jadi kita ganti operasi bilangannya menjadi seperti ini. Lalu N setelah itu yang untuk ini kita itu menggantinya dengan Y sama dengan Y NN untuk hasil akhir gitu. Jadi hasil akhirnya kan yang diminta kan Y sama dengan M kali X min C gitu kan. Seperti ini. Nah, lagi-lagi yang untuk yang for I sama dengan 1 banding X NN ini ya karena batasnya mulai dari 1 hingga XNN gitu. Dengan YNN sama dengan 5X NN min 25. 5 dan 25 ini opsional. Tuh. Jadi bisa diganti dengan bilangan lain karena 5 ini adalah M, sedangkan min 25 ini adalah min C. Jadi bisa karena di dalam perintahnya dalam bebas, maka diisi terserah angka lain gitu. Tuh, oke. Sekarang kita run dulu. Oke, nah sudah muncul seperti ini. Dan ini sesuai, N sama dengan 10, Nmax-nya 13, lalu untuk Y sama dengan 40 gitu. Kenapa Y-nya sama dengan 40? Kita lihat 5 kali ini
dikali XNN-nya. XNN-nya itu adalah 13. 13 terus dikali 13 itu 65, 65 itu 25 sama dengan 40. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Nah, untuk nomor 1 selesai. Begitu penjelasan dari saya sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan dan lain hal sebagainya. Dan juga mohon maaf karena sudah mendekati waktu asar, jadi mungkin ada suara-suara lain dari masjid, mohon dimaafkan Bapak. Gitu. Lalu selanjutnya ini karena yang nomor 1 sudah selesai, saya beralih, maaf, ini nomor 2, saya mohon maaf, jadi sudah saya sampaikan sebelumnya karena saya ada kekeliruan dalam membaca nomor soal. Ini soal nomor 2, lalu kita beralih ke soal nomor 1. Nomor 1. Soal nomor 1 di sini. Oke, soal nomor 1 di sini yang diminta adalah disuruh untuk membuat atau membangkitkan bilangan random dari 40 sampai 85 untuk berat badan dan lain-lain, bla bla bla, khususnya untuk membuat program menentukan ukuran baju berdasarkan berat badan. Untuk semua keadaan diberi pin 00, selain itu ditambahi bonus pin sesuai persyaratan di bawah ini. Oke, sebelumnya mohon maaf karena laptop saya agak nge-freeze, jadi saya berhenti sejenak. Gitu. Oke. Saya mohon izin share screen untuk yang di Octave-nya sendiri. Di Octave-nya ini berarti yang mohon maaf saya salah. Oke. Ini nah. Oke. Sini. Karena yang diminta ini adalah tadi bilangan random, bilangan random yang diminta adalah dari 40 hingga 85. Jadi di sini sintaksnya adalah seperti ini, si clear all seperti biasa sebelumnya. Kalau membuatkan bilangan random untuk A randia 85 itu karena batas maksimal adalah tadi yang diminta 85 dengan A, jika A-nya kurang dari 40, maka B-nya adalah A plus 40 gitu. Sesuai, karena tadi mintanya batas minimumnya adalah 40. Jadi ditambah, lalu else, B sama dengan A, and if gitu. Ini digunakan else karena perintah if-nya ada 2. Gitu. Jadi menggunakan else. Jadi and if dulu, terus selesai, lalu and for, untuk C sama dengan range 5. Tadi yang diminta dalam soal kedua adalah memberikan nilai random angka 1 sampai 5 dengan keterangan untuk C1 atau angka 1 itu untuk yang suka warna putih, yang kedua adalah suka warna coklat, yang ketiga adalah suka warna kuning, keempat adalah suka warna hitam, lalu yang kelima adalah suka warna merah. Jadi kita masukkan juga di randomnya ini for C sama dengan range 5, C sama dengan if, C sama dengan, jadi sama dengan ini adalah 1, untuk C adalah, jika C adalah 1, kita menampilkan displaynya suka warna putih dan sebagainya hingga ke bawah, hingga selesai, hingga sampai 1 sampai 5. Lalu and if, untuk menyelesaikan dari program yang if-nya ini, setelah itu di and for, karena kita sebelumnya menggunakan program untuk for. Selanjutnya kita membuat program sesuai dengan persyaratan. Jadi persyaratannya tadi, jika berat badannya, ini kan buat program untuk berat badan sesuai dengan baju gitu. Jadi yang untuk B berat badannya jika lebih dari sama dengan 40 dan atau B kurang dari sama dengan 45, maka dan juga ini disambungkan dengan untuk warna tadi C sama dengan 5, maka displaynya yaitu SS plus bonus P-nya S1. Jadi ada nanti kodenya, kita memberikan kode S1 untuk hal ini gitu. Nah, karena ini juga if-nya yang diminta ada banyak, ada lebih dari 3, maka kita menggunakan else if. Gitu. Else if
Dan juga selanjutnya untuk B lebih dari sama dengan 40 dan B kurang dari sama dengan 45. Jikalau mintanya itu suka warna hitam atau C sama dengan 4, maka displaynya nanti SS plus bonus pin S2 dan begitu juga seterusnya gitu. Hingga selesai, hingga semuanya dapat karena ini ada beberapa macam dari berat badan yang dimasuk, yang diinput, yang diberikan atau yang diminta. Di and if itu kan kita menggunakan program dari if gitu. Setelah itu bisa kita play juga. Nah, ini udah sesuai. Udah muncul juga. Ini A sama dengan 50. Jadi A-nya 50 karena ini sudah benar karena yang diminta tadi adalah batas atau intervalnya itu 40 hingga 85. Jadi 50 termasuk ke dalamnya. Karena A sama dengan B, maka B juga sama dengan 50. Sedangkan C yang diminta adalah sebenarnya C sama dengan 5. Tuh. Maka untuk C5 yaitu menyukai warna merah. Nah, karena ini berat badannya 50 dan juga menyukai warna merah, maka bisa kita menghasilkan tampilan yaitu SS plus bonus pin M1. Yang mana ini sudah sesuai, kita bisa lihat karena ini hanya minta 50 atau berat badannya lebih dan ini sama dengan 40 hingga ini berarti salah yang nomor 1. Bukan salah, berarti bukan yang ini. Untuk selanjutnya yang ini. Nah, berarti kan yang ini. Tapi kalau mintanya itu warna merah, jadinya kita lihat dulu yang ini. SS plus bonus pin M1. Nah, ini. Karena minta ini, LCB sama dengan berat badan lebih dari sama dengan 46, dan juga B berat badan atau berat badan kurang dari sama dengan 55, di mana ini 50 berarti masuk ke dalamnya, maka menghasilkan, dan juga suka warna merah, jadi C-nya sama dengan ini, maka menghasilkan ini yang di C-nya 5, maka menghasilkan display SS plus bonus pin M1. Nah, ini sudah benar berarti sintaks yang dibuat sudah benar seperti ini gitu. Bila dilakukan pemrograman kembali, ini ada error, kita coba lagi. Nah, ini akan muncul hal yang sama dan benar. Oke, tadi untuk yang nomor 1. Oke. Nomor 1. Lalu di sini selanjutnya saya akan menjelaskan terkait untuk nomor 3, yaitu menjelaskan salah satu tema dari beberapa tema yang telah diberikan. Gitu. Oke, saya izin sharekan kembali. Nah, oke. Oke, di sini akan saya apply dulu. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu tema dari beberapa tema yang telah diberikan, yaitu saya di sini memilih blockchain gitu. Jadi nanti apa itu blockchain, bagaimana blockchain itu bekerja, atau mekanismenya bagaimana, dan juga hal-hal lainnya terkait dengan blockchain. Gitu. Oke. Oke, pengertian dari blockchain gitu. Jika dilihat dari namanya blockchain, blok yang berarti kelompok atau sekumpulan kubu atau blok, dan juga chain adalah rantai. Atau dengan kata lain, blockchain adalah sekumpulan kubu atau sekumpulan blok yang membentuk rantai yang terhubung antara satu sama lain gitu. Oh ya, mohon maaf laptop saya. Maaf sebentar. Karena masih azan, saya mohon izin untuk pause-nya sebentar, 5 menit. Oke, baik. Saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya atau sempat tertunda tadi. Saya mau izin share screen dulu lagi kembali. Oke. Nah, oke. Sini
ilustrasi yang saya berikan cukup menjelaskan juga terkait apa itu blockchain. Nah, sini jadi blockchain itu dapat diartikan sebagai teknologi yang berbasis sistem berupa penyimpanan secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Kriptografi di sini ya seperti Bitcoin dan kriptografi di sini ya seperti Bitcoin dan lain sebagainya gitu. Oke, lalu untuk yang kedua, atau dengan kata lain, blockchain ini adalah sebuah kas besar atau database yang menyimpan dan juga mencatat semua transaksi digital dengan aman, transparan, dan juga terdesentralisasi. Desentralisasi di sini maksudnya adalah suatu sistem yang menyerahkan semua pengambilan keputusan itu pada pengguna. Itu di sini ini termasuk kas besar itu. Oke, di sini saya jelaskan sedikit terkait ilustrasi yang saya gunakan. Di sini, misal untuk yang satu ini adalah blok yang pertama. Gitu. Blok pertama ini, dan ini juga blok ini adalah blok yang kedua. Blok yang kedua akan membeli atau menggunakan jasa atau produk dari yang blok yang pertama ini gitu, sehingga terjadi transaksi dan membentuk blok baru. Kemudian ini akan menyambung dengan yang lain, akan tersambung satu sama lain membentuk rantai gitu. Dan juga membentuk sekumpulan blok. Nah, ini adalah blockchain. Oke, ini garis besar tadi. Lalu mendirikan blockchain. Nah, pada tahun 2009, Satoshi Nakamoto itu menciptakan Bitcoin serta teknologi blockchain ini yang mulanya itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sistem agar lebih aman, lebih efisien, efektif, hemat biaya untuk transaksi keuangan di masa depan gitu. Nah, tapi uniknya di sini hingga saat ini publik tidak mengenal siapa sebenarnya Satoshi Nakamoto. Oke, mekanisme dari blockchain. Mekanisme dari blockchain di sini, saya sebenarnya mekanisme dari blockchain ini mudah untuk dipahami gitu. Jadi secara singkatnya bisa dipahami dengan baik di sini agar lebih mudah dipahami. Saya menggunakan analogi yang pertama, analogi dengan yang terjadi antara pembeli dan juga penjual gitu. Di sini ada ada penjual, itu seller yang memiliki suatu produk dan ingin menjualkan produk tersebut ke orang lain gitu, ke banyak orang. Nah, posisi di sini penjualnya adalah sebagai blok pertama. Gitu. Oke. Lalu di sini yang kedua adalah ada buyer yang pertama atau pembeli yang pertama. Pembeli di sini tertarik dengan produk yang diberikan oleh penjual sebelumnya gitu. Jadinya mereka akhirnya bayarnya ini menghubungi dari pihak penjual yang sebelumnya dan setelah ada kata sepakat, setelah itu penjual akan memberikan kunci khusus atau kode khusus yang hanya diketahui oleh pembeli dan juga penjual gitu. Nah, setelahnya dilakukan transaksi antar keduanya gitu. Transaksi digital melalui kunci yang telah diberikan oleh penjual sebelumnya gitu. Nah, sini. Jadi penjual akan mengarahkan agar pembeli membayar di suatu tempat ini gitu, dan itu akan membentuk blok baru yang nantinya akan menghimpun semua transaksi digital yang dilakukan. Terus ini yang dinamakan dengan blockchain sebelumnya. Di sini ketika penjual pertama ini produknya dibeli oleh pembeli pertama, ini kemudian telah dilakukan transaksi digital dan berhasil diverifikasi, dan transaksi digital tersebut sudah tersimpan dalam data yang sebelumnya sesuai dengan kunci yang diberikan oleh penjual. Kemudian ada pembeli lain yang membeli dari pembeli A ini, pembeli yang pertama dan lain-lain sebagainya. Ini akan membentuk satu rantai, suatu kesatuan yang saling terhubung satu sama lain, dan yang itu dinamakan dengan blockchain gitu.
gitu. Nah, di sini karakter dari blockchain-nya di sini kita bisa lihat rantai-rantai yang terhubung gitu ini kan, dengan produk yang sama, dengan tempat pembelian awal produk yang awal produk yang sama gitu. Nah ini karena kuncinya juga sama, kunci yang diberikan adalah khusus yang hanya diketahui pembeli dan juga penjual, jadi akan masuk di suatu tempat tertentu yang hanya diketahui pembeli dan oleh penjual melalui kunci yang sebelumnya diberitahu gitu. Oke, kemudian adalah karakteristik blockchain. Karakteristik blockchain beberapanya ada 2, yaitu hash dan peer-to-peer. Di sini hash itu adalah saat blok itu diterbitkan dalam jaringan, maka secara otomatis, secara kriptografis, rantai blok yang sudah dibuat sebelumnya itu tidak dapat dihapus gitu. Jadi tidak dapat dihapus, tidak dapat diubah, tidak dapat diduplikasi. Nah, hal ini menjadikan sistem penyimpanannya itu menjadi lebih aman gitu. Jadi ketahanannya dan juga kepercayaannya itu menjadi lebih tinggi gitu. Dengan analoginya biar lebih mudah untuk memahami hash ini apa, misalkan ada elemen beberapa kota, misal saya ambil kota Surabaya, Jombang, dan juga Malang gitu. Nah, hash yang dibentuk adalah elemen-elemen yang terkandung pada ketiga kota tersebut. Misal, hash yang terbentuk adalah SOM, itu S untuk Surabaya, O-nya itu untuk yang Jombang, M-nya untuk Malang gitu. Nah, ketika kita mau memasukkan elemen kota baru, misal saya ambil contoh Riau. Nah, hash yang terbentuk adalah tetap sebelumnya ditambah dengan ada yang baru tadi dari Riau tadi. Jadi hash yang terbentuk adalah S, O, M, dan juga misal saya ambil contoh untuk yang Riau adalah R. Itu tidak dapat diubah dan hasil yang sebelumnya itu akan tetap muncul gitu, yaitu S, O sama M. Walaupun ada penambahan kota yang baru gitu. Jadi tetap seperti itu, tetap sama. Itu artinya adalah hash. Kemudian dan itu dan juga seterusnya. Kemudian untuk peer-to-peer ini adalah seperti blockchain, tidak membutuhkan pihak otoritas kepercayaan eksternal maupun internal. Karena data yang terdapat di jaringan ini dapat didistribusikan ke seluruh pengguna gitu. Jadi masing-masing pengguna itu memiliki salinan transaksi dari blok hash-nya gitu, yang terhubung satu sama lain tadi. Maka mata rantai dalam blockchain tersebut yang menyebarkan informasi dari setiap transaksi baru yang dihasilkan ke seluruh jaringan. Oke, lalu kelebihan dari blockchain sendiri yaitu pertama adalah sistem transaksi yang transparan gitu. Jadi teknologi blockchain ini adalah teknologi yang aman gitu, aman dan juga transparan. Jadi ketika melakukan transaksi digital itu ada, maka akan ada juga public access gitu yang dapat diakses oleh semuanya walaupun tidak memiliki akses login gitu. Jadi bisa mengecek tampil secara publik gitu untuk data-data transaksinya gitu. Namun dan ini itu berbeda dengan model perbankan gitu yang dapat diubah dan lain-lain gitu. Lalu kemudian kedua adalah memiliki proteksi data yang baik. Jadi di sini ada dapat sistem verifikasi yang ada gitu. Jadi bersifatnya open only atau tidak dapat diubah. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tidak dapat diubah dan hanya bisa ditambah. Dalam artian data itu akan terus bertambah sesuai dengan transaksi yang ada, namun tidak dapat diubah. Itu namanya open only. Jadi hacker tidak dapat melakukan hack atau social engineering pada semua data tersebut gitu. Jadi dapat diubah data-data yang ada di dalamnya. Dan ini membuat blockchain memiliki proteksi data yang aman. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi dan lebih cepat. Proses transaksi jika menggunakan mata uang konvensional itu kan membutuhkan biaya yang membutuhkan waktu yang lebih lama, juga membutuhkan
hal yang lain gitu, dan juga akan ada kemungkinan faktor kesalahan teknis seperti faktor dari kesalahan dari manusianya ataupun juga dari mesin dan lain-lain yang terlibat dalam transaksi tersebut. Nah, di sini blockchain ini karena adalah transaksi digital, jadi lebih efisien dan juga lebih cepat dan juga lebih aman. Gitu. Karena kasarannya kita dapat dalam satu perangkat kita dapat melakukan transaksi banyak hal gitu. Jadi kesalahan dapat terminimalisir. Selanjutnya adalah keamanan yang terjamin gitu. Keamanan terjamin. Jadi blockchain ini dilengkapi dengan keunggulan enkripsi dengan kriptografi sehingga keamanan transaksinya itu lebih aman banget gitu. Jadi dengan menggunakan kriptografi, hasil transaksi tidak bisa diubah karena sudah terinskripsi sehingga dapat meminimalisir tindak penipuan. Jadi ini berhubungan dengan yang sebelumnya saya katakan yaitu append only, tampil di publik tapi memang tidak bisa diubah, tidak bisa diedit, tidak bisa diduplikasi gitu. Namun dapat bertambah terus tergantung dan seiring dengan transaksi yang dilakukan. Nah, di sini saya memberikan beberapa fun fact dari blockchain ini. Nah, oke. Yang pertama ini pada tahun 2018 secara statistika dari Bitcoin blockchain ini secara dunia sudah mencapai secara kapasitas mencapai 163 GB dalam per Maret 2018. Lalu untuk secara statistik pada Maret 2018 juga secara dunia jumlah dari Bitcoin-nya sendiri mencapai 16,95 juta. Lalu secara untuk grafiknya di sebelah sini, grafik dunia untuk teknologi blockchain ini dalam pasar diprediksikan dapat mencapai 339,5 juta US dollars dalam kapasitasnya, dan ini terus berkembang, terus tumbuh hingga 2,3 miliar US dollar pada tahun 2021. Jadi grafiknya semakin naik, yang mana semakin banyak orang atau semakin banyak pengguna yang tertarik dengan adanya blockchain ini gitu. Oke, kesimpulan dari blockchain sendiri adalah kesimpulan dapat diambil dari blockchain adalah blockchain merupakan sistem yang dapat menyimpan semua data transaksi digital dari kriptografi yang terbukti aman dan juga transparan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki. Dengan adanya beberapa karakteristik tersebut seperti hash dan peer-to-peer tadi, membuat sistem ini terjaga keamanannya, serta dapat minimalisir adanya kebocoran dan juga kecurangan, karena data transaksi yang ada tidak dapat diedit atau diubah-ubah dan data satu sama lain saling terhubung. Nah, berikut sumber-sumber yang saya ambil. Di sini ada beberapa sumber-sumber terpercaya dari CNBC, ada Kompas, dan lain-lain. Dan juga ada beberapa sumber-sumber gambar untuk animasi yang saya gunakan. Oke, sekian penjelasan dari saya, baik itu penjelasan untuk nomor 1, untuk soal nomor 2, untuk soal nomor 3, pada soal UTS atau ujian tengah semester Fisika Komputasi 1 kelas B1 ini. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan yang saya buat, baik itu yang tidak saya sengaja maupun yang lainnya. Saya mohon maaf, apalagi tadi juga ada kesalahan teknis seperti laptop saya sedikit error, dan juga ada kesalahan karena sinyal akhir-akhir ini cukup buruk. Saya sebelumnya mohon maaf, dan apabila ada memang dari perkataan saya yang kurang benar, mohon maaf karena saya sudah mencoba untuk mencari dan juga pelajari apa yang dibutuhkan. Oke, dan juga terima kasih banyak pada Bapak Sugi selaku dosen pengampu dari Fisika Komputasi B1. Terima kasih atas segala ilmunya yang telah diberikan. Saya lagi-lagi mengucapkan mohon maaf dan semoga Bapak juga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak.